wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Septina, NIM 1120110 dari kelas HKIC. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradilan Islam dengan tema Saatnya yang Muda Bicara Sejarah. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradilan Islam dimulai dari masa Rasulullah SAW sampai dengan masa Turki Utsmani. Peradilan masa Rasulullah SAW ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Makkiyah dan juga fase Madaniyah. Pada fase Makkiyah, umat Islam masih terisolir sedikit kuantitas dan kapasitasnya pun masih lemah. Pada fase Makkiyah ini, Rasulullah masih berfokus pada penanaman akidah dan tauhid. Belum ada kesempatan untuk membentuk undang-undang. Selain itu, di dalam surah Makkiyah juga tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual atau amaliyah, tetapi lebih banyak membahas persoalan doktrin. Sehingga Rasul lebih banyak menekankan pada persoalan doktrin dan teologi akidah umat Islam pada masa itu. Nah, yang kedua, fase Madaniyah, yaitu masa hijrahnya Rasulullah sampai dengan wafatnya beliau. Pada fase Madaniyah ini, Islam sudah mulai kuat, kuantitas umat Islam sudah banyak dan juga sudah punya tata pemerintahan. Di Madinah juga mulai disyariatkan hukum-hukum pernikahan, warisan, piutang, pidana, dan lain-lain. Pada masa Rasulullah, proses peradilannya ini berlangsung sangat sederhana. Terkesan tidak formal, tetapi rukun-rukun al-qadha terpenuhi, dan putusan Rasul sangat dihormati oleh semua pihak. Ini dikarenakan putusan beliau ini mengandung nilai kebenaran. Alat bukti yang digunakan pada masa Rasulullah yaitu bayinah, saksi, firasat, sumpah, dan juga bukti tertulis. Sedangkan perangkat hukum yang digunakan yaitu ikrar, bukti, sumpah, dan penolakan. Yang kedua, peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Sekilas tentang masa Bani Umayyah. Pertama, Muawiyah ini menolak membaiat Ali sebagai khalifah dan menuntut Ali atas kematian Utsman. Selain itu juga, awal mula Bani Umayyah ini mendirikan negara di dalam negara dan menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Padahal seharusnya pusat pemerintahan yang sah itu berada di Kufah yang ada di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Cikal bakal dinasti Umayyah ini diawali oleh bughd Muawiyah terhadap Ali. Kemudian setelah kematian Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali ini diangkat menjadi penerusnya untuk memimpin pemerintahan. Namun, Hasan sendiri ini sama sekali tidak ambisius untuk menjadi pemimpin negara, sehingga kemudian dia melakukan kesepakatan damai dengan Muawiyah dan menyerahkan kekuasaan seluruhnya kepada Muawiyah. Nah, penyerahan kekuasaan ini menjadi tonggak formal berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini berkuasa selama 91 tahun yang dipimpin oleh 14 khalifah dan Damaskus dijadikan sebagai ibu kota pemerintahannya. Bentuk kekuasaan pada masa Bani Umayyah ini berupa oktorasi. Kemudian Bani Umayyah juga mendirikan lembaga-lembaga kehakiman yang diketuai oleh ketua hakim. Di masa ini pula pendapat qadhi tidak lagi dihormati. Kemudian kedudukan al-qadha pada masa ini sama dengan kedudukannya dengan fatwa. Dan hukum pada masa ini berkembang melalui sentuhan ijtima' hakim dan juga ijtihad para fuqaha. Yang ketiga, peradilan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sejumlah biro atau kedinasaan atau diwan didirikan pada masa ini, diantaranya Diwan Al-Rasail atau Dinas Kearsipan, Diwan Al-Kharaj atau Dinas Perpajakan, Diwan Al-Jayas atau Dinas Kemiliteran, Diwan Al-Zimam atau Biro Pengawasan, Diwan Al-Nadar fi Al-Madalim atau Dewan Penyelidik Keluhan, dan Diwan Al-Barid atau Biro Pos. Dikenal sebagai masa kejayaan Islam, namun tasub atau fanatisme mazhab sangat kuat. Tapi perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan juga sangat pesat pada masa ini. Nah, di masa ini hakim diperintah memutus perkara sesuai dengan madhab yang dianut penguasa atau masyarakat setempat. Misalnya di Irak berlandaskan pada madhab
Abu Hanifah di Syam dan Maghrib pada mazhab Syafi'i. Nah, apabila yang berperkara tidak menganut madhab hakim, maka hakim menyerahkan putusan atau pemeriksaan perkara kepada hakim yang semadhab dengannya. Nah, di masa ini awalnya sidang itu dilakukan di masjid atau di rumah hakim. Kemudian setelah Khalifah Al-Mu'tadid melarang peradilan di masjid, selanjutnya persidangan itu dilakukan di suatu majelis luas yang berada di tengah kota. Nah, yang keempat yaitu peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Awalnya Turki Utsmani itu tidak menganut salah satu madhab, tapi kemudian Turki Utsmani menggunakan madhab Hanafi sebagai madhab resmi dalam hal fatwa dan juga peradilan. Nah, secara garis besar hukum pada masa Turki Utsmani itu dibagi menjadi dua era. Yang pertama masa sebelum Tazimat. Yang pertama itu masa sebelum Tazimat, yaitu antara tahun 1300 sampai 1839, dan juga masa pasca Tazimat, yaitu tahun 1839 sampai 1924. Tazimat itu dalam bahasa Turki itu berarti regulasi, yaitu suatu periode reformasi sosial politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan cara mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-lembaga yang sengaja dijiplak dari Eropa Barat. Turki Utsmani ini dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi. Sultan bertugas memerintah negara yang dibantu dengan dua pegawai tinggi, yaitu Sadrazam untuk urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk urusan keagamaan. Syekh al-Islam ini bertugas mengawasi pemberlakuan hukum Islam dan kinerja dari para qadhi. Namun, Sultan juga akan berkonsultasi untuk mengambil keputusan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun di masa ini peradilan itu tidak maksimal karena intervensi pemerintah sangat kuat, bahkan sistem peradilan itu dikuasai oleh pejabat pemerintahan, sehingga belum tampak pemisahan antara urusan agama dan urusan pemerintahan. Selanjutnya masa Tanzimat. Secara bahasa Tanzimat berasal dari kata nazama yunazimu tanziman, yang bermakna mengatur, menyusun, mensistematisasi, merencanakan dan memformulasikan. Biasa dikenal dengan Tanzimat al-Khairiyah. Gerakan ini merupakan gerakan pembaharuan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melingkup bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, masa pasca Tanzimat. Di akhir pemerintahan Turki Utsmani, persoalan peradilan itu semakin pelik. Sumber hukum yang dipegang tidak hanya terbatas pada syariat Islam saja, tetapi diambil dari hukum Barat atau hukum Eropa, yang mengakibatkan adanya penetrasi Eropa terhadap dunia Islam sehingga menimbulkan sumber hukum yang saling berbeda pula. Nah, itu dia sejarah peradilan Islam dari masa Rasulullah sampai dengan masa Turki Utsmani. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.